single day. I'm gonna make. Berikut ini adalah cerita dari salah satu wartawan asal Padang yang pernah mewawancarai Nike Ardilla untuk mengajak Nike Ardilla show di Padang dan sempat dibuat keki oleh Nike Ardilla. Ini dia cerita selengkapnya. Suatu malam pada akhir tahun 1986, saat festival lagu Tiga Warna se-Jawa Barat digelar, ratusan orang tumplek di gedung Pasundan Plaza, Kota Bandung. Di tengah lalu lalangnya pengunjung dan belasan pasangan remaja, di depan saya seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun berdiri, sambil membimbing seorang gadis berusia sekitar 11 tahun. Gadis berkulit putih dan berambut panjang itu terlihat erat memegang tangan ayahnya. Dia manja betul nampaknya. Sebagai wartawan pemula yang berposko di Kota Bandung, saya pun tertarik untuk mendekati Nike atau Hari Mukti yang juga berada di sana. Sama dengan Nike, Hari Mukti pun belum dikenal publik musik waktu itu. Barangkali baru sebatas Bandung sekitarnya. Diam-diam saya tatap gadis yang baru beranjak remaja itu, dan saya mendekatinya sambil berkata, "Kapan rekaman?" Dia tidak langsung menjawab. Sambil melirik ayahnya, Nike angkat bicara. "Nggak tahu ya." Dan dia pun tersipu malu sambil memegangi tangan ayahnya. Nike bersembunyi di balik punggung ayahnya. Saya maklum dan saya pun berlalu dan masuk ke gedung. Sebagai wartawan, saya saat itu memang hendak mencari Nicky Astria yang saat itu sedang melambung dengan tembangnya Jarum Neraka. Sorenya, saat saya datang ke rumah Nicky Astria di Jalan Parakat 16C, Buah Batu, Kota Bandung. Jadi kali ini bisa diibaratkan reuni saja. Di samping tujuan saya hendak menyerahkan satu eksemplar Singgalang edisi Minggu, hasil wawancara dengan Nicky Astria juga ingin menanyakan tentang show-nya di Padang yang diundang DKRP atau Depot Kreativitas Remaja Padang, pimpinan Desi Daud. Sesampai di dalam gedung, saya lihat Nike duduk di deretan bangku depan bersama ayahnya Bapak Edi Kusnadi, pegawai Perumka PJKA Bandung. Saya sama dengan pengunjung lainnya, lebih banyak memperhatikan laga dan gaya Nicky Astria dibandingkan keluguan Nike Ardilla saat itu. Mereka tidak tahu bahwa di sini nih calon bintang besar ada. Setelah selesai silaturahmi dengan Nicky Astria dan menyerahkan koran Singgalang, saya pun berlalu dan kembali ke tempat duduk semula. Sebelumnya Nicky Astria menawarkan pulang dengan rombongannya. Saya tidak menolak, dan tidak lama saya lihat gadis kecil berambut panjang yang bernama Nike tadi sedang berdendang. Ya, Nike sedang bernyanyi, tapi saya lupa lagu apa yang dinyanyikannya. Usai acara, termasuk pengunjung langsung menyambung dengan disco time, tak terkecuali Nicky Astria. Sedangkan pada saat itu saya tidak lagi melihat Nike. Mungkin gadis ini sudah pulang dengan ayahnya. Jika 3 tahun kemudian saya mendengar lagu Seberkas Sinar dan Bintang Kehidupan yang begitu hits dan digemari anak muda, saya nyaris pula jika yang menyanyikan lagu itu adalah gadis kecil yang pernah saya temui di gedung Pasundan Plaza. Pedendang lagu itu memang Nike Ratnadila yang populer dengan nama Nike Ardilla. Sejalan dengan menaiknya grafik ketenaran nama Nike, saya pun didaulat kawan-kawan di Padang, kawan-kawan di Nolan Miller Entertainment, sebuah grup showbiz,
untuk memboyongnya ke Padang dalam suatu show musik di bulan Maret 1990. Sekali merengkuh dayung, dua pulau terlampaui. Pepatah itu berlaku dalam pertemuan saya dengan Nike Ardila. Dapat tugas dari kantor mewawancarai Nike, saya menemui artis ini, sekalian untuk mengajaknya show ke Padang. Artinya, tidak hanya untuk porsi berita, tujuan saya juga hendak memboyongnya untuk show pentas musik 90 bersama rocker Hari Mukti. Sesampainya di Bandung, tidak sulit mencari rumah Nike yang terletak di Jalan Parakan Saat 1 nomor 37 Bandung. Dari jalan besar, saya masuk gang, dan di depan mulut gang itu, tukang becak dengan logat Sunda kental bertanya sambil menawarkan becaknya. "Mau kemana, Den?" Saya jawab, "Ke rumah Nike Ardila." Tukang becak tersenyum dan manggut-manggut sambil menyuruh saya naik. Hanya 5 menit, sebuah rumah semi permanen terlihat. Di teras depannya, sejumlah anak kecil asyik bermain. Salah seorang dari mereka saya panggil dan saya menanyakan Nike, "Kakak Nike ada nggak?" Belum sempat menjawab, gadis kecil itu berlari masuk ke dalam dan berteriak, "Teteh, ada yang nyariin." Dan gadis kecil bertubuh bongsor yang saat itu sudah kelas 1 SMA itu keluar dan sambil tersenyum. Ia bertanya. Sebelum sempat dia melanjutkan keheranannya, saya langsung menyalami sambil memperkenalkan diri. "Silakan masuk, Mas," ujarnya ramah dan menyuruh saya duduk. Mengenakan celana panjang selutut dengan tubuh dibalut t-shirt berwarna putih, penampilan Nike masih terkesan anak-anak. Sebelum tanya jawab terjadi, gadis ini permisi hendak mengambil air minum. "Sebentar ya Mas," katanya ceria. Saya pun mengangguk. Di ruang tamunya, saya lihat foto Nike dalam ukuran besar terpajang di dinding. Tidak ada kesan wah dari rumah Nike. Saya melihat kondisi rumah artis ini sederhana saja. Tidak lama Nike keluar dan kembali menemui saya. Untuk mengakrabkan suasana, saya ingatkan kembali tentang pertemuan saya dengannya di akhir tahun 86. "Wah, saya lupa tuh," ujarnya tertawa. Tapi sambil memainkan bola matanya, dia berkata, "Oh iya, saya ingat. Maklumlah, sudah tua," ujarnya sambil terpingkal-pingkal. Menurutnya, semua keberhasilannya itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta ayah dan ibunya. "Tanpa beliau, saya tidak ada apa-apanya," ujar Nike. Malah dia berencana kalau punya uang banyak nanti, akan membawa ibunya naik haji ke Mekah. "Saya ingin naik haji dengan Mami," katanya. Ketika mengungkapkan hal ini, mimik Nike terlihat sangat serius. Dan matanya yang agak sayu itu menggambarkan ketulusan tekad gadis ini. Dia pun mengungkapkan obsesinya hendak menyantuni anak yatim dan orang-orang tidak mampu. "Saya ingin punya panti asuhan," katanya. Saat bicara itu, ibunya muncul dan Nike memperkenalkan saya dengan wanita bernama Nining Ningsihrat itu. "Ini mami saya, Mas," ujarnya sambil memeluk hangat ibunya. "Nike memang masih kolokan," kata ibunya dan menambahkan, "badannya saja yang bongsor." "Manjanya minta ampun," kata ibunya. Nike yang akrab dipanggil Keke ini pura-pura gondok dan tertawa. "Jangan buka kartu, Mi, nanti dimasukin ke koran sama Mas ini," katanya tertawa sambil menunjuk saya dengan asyik menuliskan percakapan itu. Ibunya pun tertawa dan kemudian permisi masuk ke ruang tengah. Berbagai pertanyaan saya ajukan pada Nike. Dia menjawab dengan lugas, tanpa dibuat-buat apalagi ditutup-tutupi. Bila ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, dia bertanya balik pada saya. "Bagusnya jawabnya apa ya, Mas?" katanya. "Hah, saya jadi bingung sendiri.
memang lugu anak ini, pikir saya. Dia juga mengungkapkan tentang sekolahnya yang sering ia tinggalkan bila ia rekaman dan show. Tapi katanya guru-gurunya di SMA BPI sering memberi dispensasi untuk show ke luar daerah. Tapi kalau terus begitu saya bisa juga tidak naik kelas nanti. Nike menjawab sendiri kalimatnya. Dia menyebutkan kesempatan itu datang kali, makanya ia memanfaatkan sebaik-baiknya mumpung ada kesempatan, ujarnya. Ditanya soal pacar, ia tertawa. Belum punya, jawabnya, dan mengatakan ia ingin lelaki seperti ayahnya yang baik dan bertanggung jawab. Tapi saya tidak pernah mikirin itu. Sekarang saatnya kerja keras, bukan untuk mikirin cowok, katanya. Dan wawancara pun selesai. Saat surat perjanjian saya sodorkan untuk show di Padang, Nike tidak keberatan, tapi ia minta jadwal show-nya itu diubah. Saya pada waktu itu juga ada acara di Jakarta, katanya. Saya sih oke saja, tapi entah kenapa saya lupa membawa materai untuk mempertegas kesepakatan dengan Nike Ardila. Nike punya materai tidak? Tanya saya. Dia menjawab, oh gampang, biar saya suruh beli sama anak-anak di luar itu, katanya, seraya keluar rumah memanggil salah seorang anak kecil yang main di teras depan rumahnya. Sebelumnya saya menyodorkan uang Rp1.500 untuk membeli materai itu, tapi tidak tanggung-tanggung saya dibuat kaget saat Nike menyodorkan 3 buah baterai kepada saya. Ini mas baterainya, ujar Nike sambil menyodorkan baterai itu. Loh, bukan ini, maksud saya materai, kata saya. Nike pun tidak kuasa menahan tawanya. Tubuhnya yang bongsor itu terpingkal menahan tawa. Lucu mungkin. Saya kira baterai mas, katanya malu. Dan ia menyambung, tidak usahlah pakai materai-materai segala. Pokoknya kalau diundang ke Padang, saya pasti datang, asal jadwalnya cocok, kata Nike. Sekitar 2 jam saya di rumah artis ini. Saya pun kemudian minta permisi. Saya hendak ke rumah artis Yosi Lucky di Banyu Biru. Kepada Nike tidak saya katakan bahwa saya akan ke rumah Yosi Lucky. Saat Nike menawarkan hendak ke terminal Kebun Kelapa, makanya saya menolak. Soalnya tujuan saya bukan ke terminal, tapi ke rumah Yosi Lucky. Setengah jam kemudian saya sampai di rumah Yosi Lucky. Gadis ini pun tidak menolak ditawari show ke Padang. Kata saya, Yosi berpasangan dengan Hari Mukti. Nama Nike tidak saya sebut-sebut saat itu. Saya tidak mengatakan kalau saya telah berjumpa Nike Ardila. Soalnya pada saat itu persaingan di jalur musik antara Nike, Yosi, Mel Sandi, dan Anggun C. Sasmi sangat ketat. Jadi kalau nama rivalnya disebut-sebut dan diundang dalam waktu bersamaan, banyak dari artis muda ini kurang bersemangat dan suka menaikkan tarif show-nya. Kalau kita katakan hanya dia saja yang diundang, umumnya artis remaja ini bangga dan mau dengan tarif umum. Saat Yosi dengan adiknya Yana menawarkan mengantar saya dengan mobil carry-nya ke terminal Kebun Kelapa, saya tidak menolak karena saya memang hendak balik ke Jakarta. Tapi Yosi bukannya langsung ke terminal, malah membawa saya ke sebuah gedung kesenian di Bandung. Kita singgah sebentar dak, saya hendak minta izin, kata Yosi. Beda dengan Nike, Yosi memanggil saya dengan sebutan Uda karena ia tahu saya dari Padang. Sore itu Yosi yang teman satu sekolah dengan Nike di SMA BPI ini hendak latihan nyanyi dengan beberapa artis Bandung lainnya. Saya lupa acara untuk apa pada saat itu. Nanti udah saya kenalkan dengan Nike Ardila, katanya. Astaga, saya kaget.
kartu saya bisa terbukti nih. Janganlah sih, saya di mobil saja. Badan saya sedang tidak enak. Saya memberi alasan. Yosi maklum dan ia masuk ke gedung itu. Tidak sampai 5 menit, ia keluar dan membawa saya ke terminal. Akhirnya saya memang gagal membawa Nika Ardila ke Padang, karena pada hari itu gadis kelahiran 27 Desember 1975 ini juga sedang ada show pula di Jakarta. Jadinya yang mengisi acara pentas musik 90 Nolan Entertainment, Yosi Lucky dan Hari Mukti. Toh demikian, kiprah Nika Ardila tetap saya ikuti, termasuk langkahnya ke dunia sinetron dan film. Saya yakin suatu saat gadis ini akan jadi artis besar, karena ia punya kemauan dan kemampuannya yang sangat tinggi. Di samping itu, orang tuanya pun pintar membimbing anaknya. Semoga ulasan dari cerita ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.